Oke, kembali lagi ke channel saya. Jangan lupa subscribe, like, dan share karena itu gratis. Pada tanggal 4 September 2020, virus corona atau COVID-19 adalah virus yang membuat Indonesia khawatir. Karena apa? Karena telah membuat orang yang sakit sebanyak 180.646 orang dan yang meninggal sebanyak 7.616 orang. Oleh karena itu, kita harus melakukan pencegahan. Apa aja pencegahannya? Mari kita lihat. Yang pertama, cuci tangan Anda secara rutin menggunakan sabun dan air atau menggunakan cairan pembersih berbasis alkohol. Yang kedua, selalu jaga jarak aman dengan orang yang bersin atau yang batuk. Yang ketiga, jangan sentuh mata, hidung, maupun mulut. Yang keempat, jangan keluar rumah jika tidak enak badan. Yang kelima, jika demam atau batuk atau kesulitan bernafas, segera cari bantuan medis. Lindungi diri Anda dan orang lain di sekitar Anda. Terima kasih. Oke, bertemu lagi bersama saya Binaun Purba. Pada saat ini kita akan membahas tentang parts of speech bagian yang kedua. Jadi kemarin kita sudah membahas 5 bagian dari parts of speech yang kita anggap itu sudah dalam kita sudah bahas dalam pelajaran-pelajaran sebelumnya. Maka ini di part yang kedua ini ada sekitar 4 parts lagi. Maka kita akan bahas satu persatu. Nah, pada saat ini kita akan membahas tentang determiner. Baik, pada saat ini kita akan membahas tentang determiner. Apa itu determiner? Determiner adalah kata atau kelompok kata yang ditempatkan di depan noun untuk membatasi makna noun tersebut. Jadi ini hanya digunakan untuk noun ya, atau kata benda. Kata benda kemarin kita sudah bahas di video sebelumnya. Jadi saat ini kita akan membahas tambahan atau untuk pembatasan daripada penggunaan noun itu atau kata benda. Baik, di secara tradisional grammar, determiner sering disebut sebagai limiting adjective atau kata sifat pembatas. Walaupun berbeda dengan adjektif biasa, yang termasuk dalam determiner adalah kata seperti they, a, and, some, that, this, dan masih banyak lagi determiner yang akan muncul sebelum kata benda serta selesai kata benda. Jadi determiner ini diposisikan sebelum kata benda. Contohnya nih, kalau ada satu kata benda di belakang, berarti di depannya harus ditempatkan determiner atau pembatasan ya. Baik, fungsi determiner di sini adalah untuk membatasi makna satu kata benda atau noun, atau memperjelas satu noun atau kata benda. Coba perhatikan di sini ada 2 kalimat di sini, yaitu I watch move dengan I watch a move. Nah, kalau kita lihat di dalam kalimat yang pertama I watch move, maka di sini kita perlu pertanyaan, berapa movie yang dia tonton ya, berapa jenis move yang dia tonton, bisa pertanyaan di sini. Jadi move yang dimaksud di sini belum jelas ya, belum jelas pembatasannya atau belum jelas jumlahnya. Nah, sedangkan di kalimat yang kedua I watch a move, di situ sudah jelas dijelaskan bahwa dia menonton satu move atau hanya satu move ya, atau hanya satu film. Nah, jadi itulah contoh sekilas tentang pembatasan atau penggunaan determiner atau pembatasan jumlah daripada kata benda ya. Jadi ini berpatokan kepada pembatasan jumlahnya kata benda ini. Selanjutnya kita akan bahas tentang jenis-jenis determiner. Nah, bagian yang pertama jenis determiner ini adalah articles. Articles adalah kata yang digunakan dengan kata benda untuk menunjukkan jenis referensi yang dibuat oleh noun tersebut. Pre-article adalah kata sandang atau kata yang digunakan untuk menunjukkan kata benda, untuk menunjukkan jumlah kata benda, atau untuk menunjukkan jenis referensi kata benda. Nah, artikel ini dibagi dua, yaitu indefinite article yaitu a dan en, sedangkan definite article adalah d. Kita akan bahas satu persatu apa itu definite dan indefinite article. Baik, yang pertama, indefinite articles, yaitu contohnya yang menggunakan artikel e dan en.
Indefinite berarti sesuatu yang tidak tentu atau sesuatu yang tidak pasti, atau dapat dikatakan masih umum dan belum spesifik kata benda itu ya. Artikel en digunakan hanya untuk kata benda yang diawali vokal sound ya, bunyi vokal. Contohnya I like it an orange. Oh ya, orange. Jadi en ini hanya digunakan untuk kata benda yang diawali dengan huruf vokal, yaitu a, e, I, o, u. Sedangkan di artikel digunakan untuk benda yang berbunyi konsonan atau huruf mati. Contohnya I have a car ya. Jadi dibatasi di sini, I have a car. Kalau kita buat I have car, berapa mobil yang dia punya? Kalau dibuat di sini I have a car, itu sudah jelas mobil yang dia punya hanya satu. Selanjutnya definite artikel. Baik, sekarang definite artikel D. Di sini ada saya bagi dua. Definite artikel ini digunakan untuk menunjukkan benda yang sudah tahu spesifik atau sudah tahu pastinya benda yang akan diucapkan ya, atau yang ditunjuk. Nah, D ini dibagi dua, yaitu D dibaca di dan D dibaca D. Kenapa? Karena di dalam pembacaannya ini, kalau kita menunjukkan kata benda yang diawali dengan huruf vokal, maka kita membaca D ini menjadi D. Contohnya the apple. Nah, kalau dia menunjukkan kata benda yang berawalan dengan konsonan atau huruf mati, maka kita menggunakan D dibaca D. Contohnya the book. Oke, let us continue to possessive. Nah, possessive pronoun kita sudah bahas kemarin, atau kata ganti kepemilikan untuk menunjukkan benda yang memiliki benda lain. Nah, sekarang bagi pertanyaan, apa sih benda yang memiliki benda lain? Contohnya nih, manusia memiliki benda lain. Contohnya manusia memiliki tas ya. That is my bag. Seperti itu ya. Tapi kita ini sudah kita bahas di video sebelumnya. Nah, my ini digunakan untuk saya. Your digunakan untuk Anda atau kamu. His digunakan untuk dia laki-laki. Her digunakan untuk dia perempuan. It digunakan untuk benda selain manusia ya, bisa hewan atau benda lain. Our digunakan untuk we. Their ini digunakan untuk mereka. Nah, ini ada before noun dan after noun. Kalau dia dikatakan before noun, berarti posesifnya ini atau kata sandangnya ini atau kata ini digunakan atau ditempatkan sebelum kata benda atau di depan kata benda. Nah, kalau ini digunakan setelah kata benda. Contohnya, that bag is mine. Bag adalah kata benda, mine adalah posesifnya, kata kepemilikan. Paham ya sampai sini? Kalau belum paham, nanti coba review video sebelum ini tentang pronoun. Baik, kita lanjutkan dengan quantifier. Quantifier ini sudah jelas berbicara tentang kuantitas. Quantifier, kuantitas atau banyak atau jumlah dari sebuah benda. Contohnya a little, a few, much, many, some, any, each, every, a lot of, most, enough. Ini adalah contoh-contoh daripada quantifier. Contohnya sedikit, banyak, beberapa, masing-masing, setiap, most, paling banyak, enough, cukup. Kita perhatikan contohnya. Jadi a lot of ini hampir sama dengan some ya. Dewi has a lot of flowers. Dewi mempunyai beberapa bunga. That he need, yang dia inginkan atau dia butuhkan. She has enough beverage for us. Some people are sad after holiday. I have many things in here. Inilah contoh kalimat penggunaannya, sebagian daripada quantifier. Jadi quantifier ini berbicara tentang jumlahnya, tapi jumlahnya bukan dalam jumlah
number, contohnya 1, 2, sebuah atau seekor, tapi jumlah quantifiernya itu berbicara tentang satuannya atau beberapa kelompoknya. Contoh enough ini artinya tidak ditentukan jumlahnya berapa, nominalnya berapa, hitungannya berapa ya. Some juga tidak ditentukan piecesnya. Contohnya I have some books. Some books ini bukan berarti saya hanya mempunyai 2 ya, tapi ada beberapa, tapi tidak disebutkan dengan jumlahnya atau nominalnya. Baik, distributif digunakan untuk menunjukkan sekelompok benda atau orang atau satu bagian anggota dari suatu kelompok. Kata-kata yang biasa digunakan distributif adalah all, half, both, neither, either, every, and each. Nah, ini biasa kita lihat, biasa kita dengarkan. Good morning all. Nah, kalau distributif ini pengelompokan tanpa menyebutkan jumlah juga. Contohnya good morning all. All ini berarti tidak disebutkan di situ jumlahnya berapa, tetapi semuanya atau dikelompokkan. Contohnya all grade 7, berarti semua grade 7 tanpa menyebutkan contohnya 3 enggak ya. Jadi all artinya semua, general umumnya. Nah, half setengah, both berdua. Nah, ini both itu harus 2 objeknya. Bisa juga both couple, bisa berdua, both of you, kalian berdua ya. Jadi ini both ini berdua, jadi tidak bisa digunakan untuk 3 orang atau lebih ya, hanya untuk berdua. Neither, either, every, dan each ya, ini biasa kita lihat. Baik, coba kita lihat contohnya. Every Sunday I meet him. Setiap hari Minggu saya bertemu dia. Both Luna and Cindy are her sister. Mereka berdua, Luna dan Cindy, adalah kakak-kakaknya. All people must come here. Semua orang harus datang ke sini tanpa terkecuali ya. Baik, number atau angka. Numerial determinants merupakan anggota dari kelas kata atau subclass of determinant yang menunjukkan pada angka. Jadi angka ini, angka yang dimaksud di sini adalah bukan angka berpangkat ya, atau angka ordinal, angka untuk berkelipatan. Jadi di sini contohnya 1, 2, 3 sampai tak terhingga angkanya, artinya contohnya sampai 1000 bisa. Contohnya there are 10 students in the classroom. 5 people was come to the seminar. He was the one person to win the award ya. Jadi langsung nominalnya berapa langsung disebutkan antara numbernya ya. Baik, ordinal number, bilangan bertingkat ya. Ini yang saya bilang tadi, bilangan bertingkat atau ordinal number. Di sini contohnya first, second, third, fourth, dan selanjutnya. Artinya pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Pakai artinya tingkatan. Contohnya saya urutan pertama, urutan kedua, urutan ketiga, dan selanjutnya. Contohnya he is my second brother. Dia adalah saudara saya yang kedua. Dia adalah ini, this is my first time. Ini adalah waktu pertama kali saya. There are no the second and the third. Tidak ada yang kedua dan yang ketiga. Contoh kalimatnya. Jadi ini digunakan untuk kalimat bertingkat. Jadi kalau ada pertama ya berarti ada yang kedua ya kan. Kalau tidak ada yang kedua berarti hanya cukup menggunakan satu gitu loh. Jadi kita harus menggunakan kalimat bertingkat. Jadi yang pertama, yang kedua, yang ketiga, dan seterusnya. Baik, interrogatif yang terakhir. Interrogatif juga merupakan anggota dari kelas kata determiner. Termasuk interrogatif. Interrogatif ini biasanya kalau kita secara umum mengatakan ini adalah kalimat pertanyaan. Tetapi di sini adalah interrogatif untuk menanyakan suatu hal. Contohnya, tell me what you want. Ceritakan kepada saya apa yang kamu mau. She forgot whose bag on the table. Dia lupa tas siapa yang di atas meja. Ini whose dan what. Jadi di sini ada which, what, whose. Ini biasanya kita gunakan juga untuk penghubung kalimat ya. Contohnya ini. Contohnya what ini, tell me. Ceritakan kepada saya. What, apa yang kamu inginkan. Seperti itu ya. Baik. Sampai di sini pembelajaran kita tentang determiner. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya tentang contohnya part preposition dan juga part of speech yang lain.
Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe channel ini supaya bisa lebih semangat di dalam memberikan ilmu-ilmu, memberikan pelajaran-pelajaran dalam bahasa Inggris. Thank you. Sampai bertemu kembali.